Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia yang diperintahkan atau dipaksa, ditaklif oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah syariat. Bukan bonus ataupun hal yang biasa saja yang hanya dianjurkan. Tapi kita mukallaf, kita diwajibkan, diperintahkan untuk cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta adalah al-a'malul qalbiyah, sesuatu yang berhubungan dengan sanubari, tidak bisa dipaksakan. Seseorang mengatakan saya suka sama si fulan atau saya cinta kepada si fulana, tapi sekedar ucapan itu bisa terjadi. Tapi terkadang hati berbeda dengan apa yang diucapkan. Apalagi penuh dengan paksaan, maka hasilnya juga tidak akan pernah maksimal. Maka kalau kita perhatikan cinta kepada Nabi itu bukan hanya sekedar ucapan kamu, saya cinta kepada Nabi, saya sayang kepada Nabi, saya suka kepada Nabi. Tapi perlu kepada bukti ketika engkau duduk sendiri atau berdiri sendiri atau sedang berbaring sendiri, kau tanyakan kepada hatimu, apakah aku sudah betul-betul cinta kepada Nabi atau belum? Apakah aku sudah betul-betul sayang kepada Nabi atau belum? Dan jawabannya tidak akan pernah ada yang tahu kecuali Allah dan kamu. Karena kita yang mengalami apa yang kita, karena kita yang mengetahui apa yang kita alami. Orang lain gak pernah tahu siapa kita. Nampak soleh, tapi hatinya busuk. Atau sebaliknya, terlihat biasa saja, seakan jauh dari agama, jauh dari Nabi Muhammad, tapi di dalam hatinya dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kita terjebak di dalam kehidupan yang jauh dari zaman Rasulullah SAW. Terjebak, emang udah dari sananya lahirnya, bangun-bangun atau hidup-hidup sudah ngelihat orang dengan kehidupan yang bermacam-macam. Hari-harinya dipenuhi dengan drakor, hari-harinya dipenuhi dengan ngafe, hari-harinya dipenuhi dengan cari tempat-tempat hiburan, hari-harinya dipenuhi dengan apa? Nonton, jalan-jalan, shopping. Kita terjebak di dalam kehidupan yang seperti ini. Andai saja kita hidup dan dilahirkan atau tercipta di satu kalangan atau lingkungan orang-orang yang betul-betul mendekatkan dirinya kepada Allah, maka mau tidak mau kita akan mendapatkan tarbiyah secara langsung dari tempat dan keadaan. Oleh karena itu, saya kalau melihat sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW di dalam sejarah bagaimana cerita mereka, kecintaan mereka kepada Nabi besar sekali. Kenapa? Karena Nabi Muhammad semakin kamu kenal, semakin kamu cinta.
Kenapa kita nggak cinta sama Nabi Muhammad? Karena kita nggak kenal sama Nabi Muhammad. Kita tahunya Nabi Muhammad hanya Nabi yang ke-25, nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad, Nabi yang mulia. Sudah selesai, finish. Itu saja yang kita ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Terkadang cerita-cerita yang kita dengar dari kajian-kajian, atau kita dengar dari media sosial, atau dari beberapa guru cerita tentang Nabi begini, perang ini dan itu dan lain sebagainya, yang kita dengar hanya sebatas itu saja. Sehingga wajar saja kalau kita nggak cinta sama Nabi, atau kecintaan kita kepada Nabi hanya sekedar apa? Anggapan diri kita, pengakuan saja. Kita mengatakan, wah saya cinta sama Nabi. Sesungguhnya orang tersebut hanya mengaku-ngaku. Karena orang yang kalau sudah cinta, tentu dia akan memberikan segala apapun yang dia miliki, dan dia akan berikan kepada orang yang dia cintai. Bahkan jiwa raganya dia akan berikan. Tapi kenali dulu orang yang dia cintai. Kalau sesempurna Nabi Muhammad SAW, bagaimana tidak mungkin sahabat-sahabat betul-betul mati-matian untuk Nabi Muhammad SAW. Kita kadang-kadang melihat manusia yang 10% ada kesempurnaan baginya. Terlihat, waduh indah banget, pokoknya di dunia gak pernah saya lihat orang seindah dia. Mati-matian kita. Bayangin, sahabat ngelihat makhluk termulia yang Allah ciptakan di muka bumi. Bagaimana tidak mungkin mereka rela menyerahkan an-nafs wan-nafis, jiwa mereka, raga mereka, harta mereka. Tentu kecil bagi mereka, karena di hadapan mereka sosok manusia yang sempurna itu Nabi Muhammad SAW. Sebagian mengatakan, qala li ya sah mahruhal arwah kam muhibbin rah ya'syaqul qatla. Orang mengatakan mas kawinnya di dalam bercinta itu apa? Seperangkat alat sholat. Mas kawin di dalam bercinta itu apa? Ruh jiwa yang kamu miliki, itu mas kawinnya, itu maharnya. Kalau kamu mengatakan bahwa saya adalah pecinta, maka kamu sudah bersiap untuk menyerahkan dirimu kepada orang yang kamu cintai. Tapi kalau setengah-setengah, itu masih di dalam tahap pengakuan, al-iddia. Kita masih ngaku-ngaku. Ya. Katanya mereka mengatakan bahwa mereka adalah kekasihnya Laila. Padahal Laila tidak pernah kenal orang yang mengaku dia adalah kekasihnya. Semua orang kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzaka. Katanya orang-orang ngaku, oh saya kenal, oh saya tahu, oh saya. Dan ini sering pengakuannya seperti belum lama saya diceritakan adik saya. Adik saya hadir di satu majelis. Selepas majelis dia kumpul-kumpul sama beberapa orang. Ini kejadian nyata begitu. Contoh yang seketika datang aja begitu. Karena kan kita ngobrol santai kan. Terus selepas majelis duduk-duduk ngopi-ngopi sama yang hadir-hadir, ya anak-anak muda, syabab dan lain sebagainya. Akhirnya kenalan satu persatu. Salah satu di antara mereka kebetulan qabilahnya atau famnya sama seperti saya, Al-Kaf. Terus dia mengatakan, antum tahu Habib Ali Al-Kaf gak? Oh tahu, yang di Garut. Iya, saya sepupunya katanya. Saya sepupunya, keluarga dekat. Padahal yang diajak ngomong, yang nanya adik saya. Faham atau tidak? Terkadang orang mengaku kedekatan kepada seseorang yang dianggap, wah bisa saya manfaatin ini kedekatan saya dengan si fulan. Mungkin karena dia terkenal, saya sedikitlah ada kecipratan, atau dia memiliki sesuatu sehingga saya bisa mendapatkan manfaat. Padahal yang nanya adik saya. Antum kenal? Akhirnya dia diam, dia nggak ngomong apa sama sekali, dia nggak cerita bahwa dia adiknya, dan dia keluar dari majelis tersebut. Artinya apa? Artinya di sini kita dapat poin. Kita ini kebanyakan yang ngaku. Dan saya takutkan. Ada riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Nabi Muhammad SAW ketika di hari kiamat
beliau sibuk memasukkan kita ke dalam surga. Ketika nabi-nabi yang lain mereka fokus kepada diri masing-masing, dan ini dari Rasulullah SAW. Ya. Umat datang kepada Nabi Adam, umat datang kepada Nabi Ibrahim, umat datang kepada Nabi Nuh, umat datang kepada Nabi Musa, umat datang kepada Nabi Isa. Jawaban mereka, Inna Rabbi qad ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlah wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Allah lagi murka. Saya emang gak ngikut-ngikut lah. Urus saja diri kalian sama. Saya takut, saya teringat. Ya, Nabi Adam pernah mengatakan, saya teringat saya dilarang untuk makan buah, saya makan buah tersebut. Nabi Ibrahim mengatakan, saya pernah berdusta ketika saya mengatakan, bisa jadi yang menghancurkan berhala-berhala kecil adalah berhala yang besar. Nabi Musa mengatakan, saya takut. Ya, saya pernah memukul seseorang lalu dia wafat karena pukulan saya takut, malu kepada Allah. Yang satu lagi Nabi Isa mengatakan, saya malu ketika disematkan di nama saya adalah Tuhan yang menyayangi Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak berani pergi ke orang lain. Sehingga mereka semua pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang memberikan syafaat kepada kita semua. Kita ini kalau bukan syafaat Nabi Muhammad, apa yang bisa kita banggain? Kalau bukan syafaat Nabi Muhammad, apa yang kita bisa banggain? Apa sih kita nih? Bolehlah sekali-sekali kita nanya, apa sih kita nih? Jangan tanya siapa sih kita nih, apa sih kita? Kita nih apa sih? Makan masih perlu ke kamar mandi. Ya. Sok kuat masih ngantuk juga, teler gitu ujung-ujungnya. Apa sih yang kita banggain begitu? Apa yang kita punya sehingga kita merasa wah saya bakalan panjang usia saya punya ini, saya punya itu, semua berubah kawan. Apa yang kamu banggakan? Yu'izzu may yasha wa yudhillu may yasha. Allah muliain. Ini orang dimuliakan sama Allah setinggi-tingginya. Suatu saat Allah turun dia. Ada orang yang merasa bahwa dirinya tampan, wah ganteng, kasep. Bertambah waktu, berubah keriput semua mukanya. Kekuatan dia katakan bahwa saya adalah orang yang kuat. Ya, atau dia memiliki sesuatu yang dia bisa bangga dengan hal tersebut. Gampang banget bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkannya. Sekali kita berpikir, kalau enggak ada Rasulullah SAW, apa yang kita bisa dapatin? Ketika nabi-nabi saja takut sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan, Ana laha. Ana laha. Apa maksudnya ana laha? Saya yang akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengartikan lam di sini lamut tamlik. Ana lisyafa'ah. Syafaat itu memang punya saya, kata Rasulullah. Memang saya yang berhak untuk memberikan syafaat. Ana laha maksudnya Allah Subhanahu wa taala memang memberikan seakan ada skenario. Kalian harus datang dulu ke sini, datang ke sini, datang ke sini, ya. Ujung-ujungnya baliknya ke saya juga karena memang syafaat itu milik saya. Ana laha. Ya, syafaat itu milik saya, milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga di dalam riwayat tersebut diceritakan ketika Nabi Muhammad menyelamatkan umat-umatnya. Hadhihi ummati, hadhihi ummati. Yang ini umat, yang ini umat. Mau masuk neraka enggak diselamatin lagi. Sampai malaikat Jibril datang. Kata Nabi Muhammad, kata malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ini bukan umatmu wahai Muhammad. Bukan umat Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, innahum ummati. Mereka ini umatku. Innahum laisu bi ummatik. Kata malaikat Jibril, mereka ini bukan umat-umatmu wahai Muhammad. Kok bisa, kata Nabi Muhammad SAW? Karena mereka merubah-rubah ajaranmu. Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau tidak ada. Seakan mereka cinta, seakan mereka sayang, seakan mereka suka, tapi nyakitin dari belakang. Sakit gak sih kalau disakitin dari belakang? Sok-sokan paling cinta sama Nabi Muhammad SAW. Tapi semua perintah Nabi Muhammad di belakang Nabi Muhammad dilanggar. Semua tanpa terkecuali. Pokoknya kita kebalikannya. Dahulu orang mencintai sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini sunnah Nabi Muhammad. Kalau sekarang orang meninggalkan sesuatu karena alasannya ini cuma sunnah Nabi Muhammad, bukan wajib. Dahulu
Orang-orang bilang kalau sunnah ini sunnah Nabi Muhammad, mereka akan semangat untuk melakukan hal tersebut. Tapi kalau sekarang alasan sunnah itu untuk apa? Ini kan bukan wajib, cuma sunnah doang. Cuma sunnah. Apa tidak menyakiti Nabi Muhammad? Dianggap biasa. Orang yang kamu anggap mencintai kamu, kemudian dia menganggap kamu biasa-biasa saja, ujung-ujungnya apa? Bertepuk sebelah tangan ujungnya. Udah gak usah cintain lagi lah. Dia mau ngomong doang cinta sama saya, tapi gak mau berjuang buat saya. Betul atau tidak? Manusiawi. Oleh karena itu, ikhwani, Nabi Muhammad sampai mengatakan suhqan, kurang ajar itu orang, biar celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan omong kosong, bukan dongeng, tapi kisah nyata akan terjadi. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang diusir Nabi Muhammad kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang diusir Nabi Muhammad kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita dipermudah terus sama Allah. Ya Allah, tunjukin jalan yang baik ya Allah. Saya tahu saya nakal, saya tahu saya lalai, saya tahu saya orang yang sering lupa kepada Allah, tapi tolong dong bikin circle yang baik di sekitar saya. Saya kalau dari diri saya sendiri, wah, gak mungkin saya jadi orang baik. Saya tipenya bukan orang yang susah untuk jadi orang baik. Tapi saya minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang dikelilingi orang-orang yang baik. Minta begitu sama Allah. Maksa sama Allah gak apa-apa. Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah paling senang kalau orang maksa mintanya sama Allah. Minta sama Allah maksa, Allah senang. Tapi jangan di depan orang. Tadi kira orang gelo. Malam-malam orang tidur semua baru minta sama Allah, maksa, nangis minta sama Allah. Pokoknya mau ya Allah, pokoknya mau ya Allah. Pokoknya ini itu ya Allah. Saya mau begini, saya mau begitu ya Allah. Tapi banyakin minta segala sesuatu yang berhubungan dengan hati. Dengan hati. Karena hati kalau baik semua jadi baik, kalau hati buruk semua jadi buruk. Minta supaya lingkungannya baik, enggak dijauhkan dari orang-orang soleh, enggak dijauhkan dari orang-orang yang dekat kepada Allah, tidak dijauhkan dari orang-orang yang dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena enggak ada lagi sesuatu yang bisa membuat kita baik kecuali lingkungan baik. Oleh karena itu, kenapa sahabat mencintai Nabi? Lingkungannya Nabi Muhammad. Lau arafuh bayuhibbuh. Andai saja mereka kenal kepada Nabi Muhammad, pasti mereka cinta. Sering saya ulangi, ada orang yang berani ngejek Nabi Muhammad, ada orang yang berani gambar Nabi Muhammad, ada orang yang berani menghinakan Nabi Muhammad. Jawabannya apa? Mereka itu enggak menghinakan Nabi Muhammad. Mereka itu tidak mengejek Nabi Muhammad, tapi mereka itu mengejek sosok yang digambarkan oleh pikirannya tentang Nabi Muhammad. Padahal itu bukan Nabi Muhammad. Karena gak mungkin kesempurnaan diejek. Karena dia gak kenal kepada Nabi Muhammad, yang ada di dalam pikirannya adalah doktrin-doktrin sesat dari orang di sekitarnya, sehingga menggambarkan kepada dia sosok seseorang yang sepertinya jahat. Apakah itu Nabi Muhammad? Bukan Nabi Muhammad. Tapi yang sampai kepadanya tentang Nabi Muhammad jahat. Itu bisa terjadi. Setiap hari kamu dengar cacian kepada seseorang yang kamu tidak pernah kenal. Wah, dia mah orangnya jahat. Gak pernah kenal nih, gak pernah duduk, gak pernah. Dia mah diciptakan sama Allah 1000 tahun, mungkin sekali dia doang. Jahatnya, na'udzubillah min dzalik. Gak benar orangnya. Udah ininya jelek, akhlaknya jelek. Pokoknya setiap hari kalau ketemu orang ngomongin dia. Kira-kira di saat pertama kita berjumpa dia, pandangan kita baik atau buruk? Tentu akan buruk. Malah kita amit-amit jangan sampailah kita ketemu sama dia. Padahal kita belum kenal. Padahal kita gak tahu siapa ini orang. Tapi karena sering kita mendengar keburukannya, maka kita menganggap bahwa diri orang itu buruk. Masalahnya di mana? Masalahnya kamu tidak kenal. Masalahnya bukan dia buruk atau tidak buruk. Masalahnya kamu tidak kenal. Bisa jadi kalau kamu sudah kenalan, duduk sama dia, dekat sama dia, oh ternyata orangnya gak begitu. Ternyata orangnya gak jahat. Ternyata orangnya baik. Dan itu sering sekali berlaku.
Kadang kita ngelihat orang mukanya cemberut terus. Padahal emang dari sononya begitu mukanya. Model mukanya begitu. Sombong dia mah. Hati-hati jangan dekat, sombong. Tahu-taunya dia ngobrol sekali dua kali nempel. Wah, ini orang baik banget. Baru duduk sekali aja udah ditraktir sama dia, sudah diajak makan sama dia, dibelanjain sama dia, diajak main sama dia, dikenalin ke keluarganya. Ternyata asik. Satu tipe dengan saya. Sebelum kenal bilang, sombong amit-amit saya dekat sama dia. Ini sesuatu yang lumrah terjadi. Jangan ada deket sama ustadz, itu takut saya, serem orangnya begitu. Gugup saya kalau sama dia, nggak asik. Udah kenal, nempel nggak mau jauh. Ustadzah itu saya emang nggak cocok sama dia. Bawaannya keras terus. Udah deket sama ustadzah, wah enak orangnya, enjoy, orangnya asik, orangnya. Begitu manusiawi seperti itu. Makanya sebagian yang nggak suka sama Nabi Muhammad SAW, bukan mereka nggak suka sama Nabi Muhammad, tapi sosok yang sampai kepadanya itu bukan Nabi Muhammad. Oleh karena itu saya lebih sepakat dengan pendapat seorang ulama yang mereka mengatakan mukallaf itu kan syaratnya ada 4. Mukallaf, kita bisa masuk kategori orang yang mendapatkan khitab di dalam Al-Quran, itu syaratnya ada ayat sabaraha, ayat 4. Ada 4. Yang pertama harus Islam. Enggak Islam, enggak diajak ngomong sama Allah dalam Al-Quran. Yang diajak ngomong, yang diwajibkan khitab taklifi adalah hanya untuk orang Islam. Dia setiap lebaran haji ngeluarin kurban. Dia zakat. Tapi non muslim gak ngaruh. Dia bukan orang Islam, gak ngaruh dia mau ngapain. Setiap tahun dia ngeluarin kurban 1000 sapi, gak ngaruh bagi dia, gak dapat pahala. Dia dapatnya apa? Pujian dari manusia ya, dia dapat kebaikan, tetap dia akan dipuji manusia, dan itu yang dikejar olehnya. Paham atau tidak? Syarat pertama harus Islam. Syarat yang kedua baligh dan aqil. Orangnya baligh. Belum baligh, sholat gak wajib bagi dia, puasa gak wajib bagi dia, hanya dibiasakan untuk belajar. Wajib atau tidak? Tidak. Yang diajak khitabnya hanya kepada taklifi, kepada orang al-muslim, al-aqil, al-baligh. Paham atau tidak? Dan berakal. Orang gila wajib gak? Wajib gak? Gak wajib. Kemudian syarat yang ketiga, salamatul hawas, salimul hawas. Dia orang yang memiliki keselamatan di dalam pendengaran dan pandangan. Maksudnya apa? Enggak sekaligus. Ada orang matanya buta, tapi bisa dengar. Tetap wajib gak? Tetap wajib. Atau dia enggak dengar. Atau dia dengar tapi buta, atau kebalikannya. Dia bisa ngelihat tapi budek. Tetap wajib. Ada orang yang dia matanya enggak bisa ngelihat, telinganya enggak bisa dengar. Nah, itu namanya hawas. Dia harus bersih dari penyakit ini. Tapi kalau misalnya dia dari baru lahir langsung gak bisa dengar, gak bisa ngelihat, gimana kira-kira cara ngajarin dia sholat? Gimana kira-kira ngajarin dia syahadat? Dibisikin gak dengar, disuruh baca gak bisa ngelihat. Orang seperti ini tidak mendapatkan khitab. Tidak ada pemberatan baginya di dalam agama. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, balaghathud da'wah. Harus sampai kepada dia dakwah ajaran Nabi Muhammad. Misalnya kalau zaman Nabi Muhammad, zaman tabi'in, zaman tabi'in, masih kebayang begitu, ada satu daerah yang tidak sampai kepadanya ajaran Islam. Orang-orang seperti ini tiba-tiba meninggal. Berarti mereka gak tahu Islam sama sekali, terus mendapat tanggung jawab harus jadi orang Islam. Gimana? Gak adil itu namanya. Sementara di tempat orang ini tinggal, agama Islam itu tidak sampai kepadanya. Paham atau tidak? Maka orang seperti ini tidak mukallaf. Itu arti pada masa itu. Tapi sekarang beritahu kepada saya, tempat mana yang tidak sampai kepadanya agama Islam?
Sekarang semuanya mudah. Memasukkan maklumat, ada media di mana-mana. Tapi arti yang lebih tepat adalah sampai kepadanya dakwah Islam yang benar. Karena sebagian daerah mungkin dengar Islam, tapi Islam itu adalah agama yang jahat, agama yang gak benar, agama yang kasar, agama yang radikal, agama yang begini, agama yang begitu. Sehingga orang-orang takut dengan Islam. Orang-orang kalau dengar, oh Islam ya agama orang gak benar, agama orang yang sering ngebom, agama. Masih di beberapa daerah di luar sana mereka mendengar agama Islam itu yang seperti itu. Sehingga apa? Mereka gak mau masuk Islam. Mudah-mudahan orang yang seperti ini juga tidak mukallaf. Karena apa? Karena sampai kepadanya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mungkin saya pernah cerita ketika kurang lebih di tahun 2014, ketika saya pergi ke Thailand bersama sahabat saya, ketika itu baru masuk Islam, namanya Jenderal Mbe, ya Jenderal Mbe. Ini pernah bahkan ke Bandung ketika kita bikin acara milad ketika itu. Seorang jenderal masuk Islam di Thailand. Dia dari Thailand Utara dan dia memimpin ketika itu Thailand Selatan. Dia kumpulkan beberapa orang yang bikin program ini dia. Kemudian saya tidak tahu kalau yang hadir kebanyakannya orang non-muslim. Ya. Dan saya diminta untuk berbicara tentang Islam. Saya berbicara panjang lebar tentang Islam. Setelah saya berbicara panjang lebar tentang Islam dan dia hadir duduk sebelah saya, sebelahnya ada Syekh Ibrahim, namanya sahabat saya ketika kuliah di Yaman, sebagai translate bahasa, karena bahasanya bahasa Siam, bahasanya bahasa Sawadikap, bahasanya Sawadikap atau Sawadikap. Sehingga setelah itu mungkin beberapa sahabat sudah mendengar ceritanya. Salah seorang di antara mereka mengatakan, Habib, kalau saya tahu agama Islam itu serupa seperti apa yang Habib katakan, tentu mungkin dari semenjak dahulu kami sudah masuk Islam semua. Karena di Thailand Utara itu sedikit sekali orang Islam. Mungkin kami sudah masuk Islam semenjak awal. Tapi yang sampai kepada kami agama Islam itu seperti agama yang ada di Indonesia, dia bilang. Ya, dia pakai ngomong Indonesia lagi. Pada masa itu memang saya tinggalnya di Malaysia, jadi dia kira saya temannya Upin Ipin. Padahal dia lagi ngomongin negara saya. Saya kira seperti di Indonesia. Ada apa di Indonesia? Saya kata. Di Indonesia itu sesama Islam saja, berbeda daerah sedikit. Yang satu melakukan satu amaliyah, yang satu tidak melakukannya, mereka ribut. Satu sama lain berperang. Salat subuh yang satu pakai kunut, yang satu enggak pakai kunut, akhirnya ribut. Yang satu lagi bikin maulid Nabi, yang satu enggak bikin maulid Nabi, ribut. Yang satu melakukan ini, ribut. Dikit-dikit perpecahan. Bayangkan itu sesama orang Islam. Apalagi sama kita yang bukan Islam. Pasti mereka akan memandang kita dengan pandangan yang sinis. Ini kalau beda organisasi aja, itu mah bukan dari kita. Langsung begitu. Apalagi beda agama. Tentu kami akan didiskreditkan, kami akan dihinakan, kami akan dipojokkan. Akhirnya ini menjadi satu pelajaran bagi saya bahwa kita ini sebenarnya dilihatin orang. Kita ini sebenarnya dilihatin orang. Dan terkadang orang salah menilai karena nggak tahu, dikira Indonesia segede Pascal ini doang. Padahal Indonesia luas, orang baiknya banyak, ya, orang hebatnya banyak, orang solehnya banyak. Karena kita belum kenal, kadang-kadang kita sok kenal. Katanya guru saya Profesor Al-Hayatullah Muhammad Baharun, man lam ya'rif haqiqatal hal qal ma qal. Orang yang tidak tahu duduk permasalahan di dalam sesuatu, dia akan mengira-ngira. Dia akan mengutarakan apa yang dia, oh kayaknya begini, oh kayaknya begini. Belum lama aja misalnya, musim kampanye, kenal juga enggak sama calon presiden, duduk sekali aja enggak pernah, ngelihat mukanya langsung enggak pernah. Tapi kalau udah kongko bertiga, ngomongin yang satu, kelompok ini ngomong, oh tapi dia pernah begini loh, tapi dia pernah begitu. Panjang itu, sampai subuh bisa itu.
Padahal kenal juga enggak. Kadang-kadang yang diomongin enggak tahu. Ini ngomongin apa? Saya perasaan enggak pernah begitu. Paham atau tidak? Karena kita enggak tahu. Kita enggak tahu, kita ngomongnya kemana-mana. Maka tinggalkan itu. Ya. Jadi fokusnya kita sekarang kenali Nabi Muhammad untuk mencintai Nabi Muhammad. Karena kecintaan tanpa pengenalan dusta. Kalau kamu mulai mengenali Nabi Muhammad SAW pasti kamu cinta. Karena Nabi Muhammad kesempurnaan. Nabi Muhammad SAW kesempurnaan. Orang itu umumnya suka, cinta, senang kepada orang lain karena kesempurnaan. Atau sesuatu yang dia nilai ada nilai lebihnya. Paham atau tidak? Ada nilai lebihnya. Ada cowok ganteng, pasti disukai. Bohong kalau gak suka sama cowok ganteng. Ada cewek cantik, pasti disukai. Bohong kalau mengatakan, wah saya mah gak ngelihat fisik. Gak begitu. Cara berpandang manusia gak begitu. Ngelihat yang indah mereka suka. Tapi keindahan di setiap mata berbeda. Baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, keindahan, kesempurnaan di setiap mata berbeda-beda. Ada yang suka warna biru, gak suka warna merah. Tapi ada yang suka warna merah, gak suka warna biru. Paham atau tidak? Ada orang suka kepada seseorang karena ketampanannya atau kecantikannya. Ada orang yang dia gak tampan, dia gak cantik, tapi akhlaknya baik. Dilihatnya enak aja. Orang yang berbudi pekerti baik, itu dilihatnya enak. Padahal bengetna apa balatak misalnya. Tapi karena apa? Karena sifatnya, akhlaknya, kemudian seakan merubah cara pandang seseorang. Kangen nih sama dia nih, pengen nih duduk sama dia nih, pengen memandang wajah. Padahal biasa aja. Kalau saja dia tidak memandang dengan pandangan cinta, wah itu mah biasa banget, wajah standar banget sebenarnya. Tapi karena apa? Karena ada nilai lebih dari orang yang memandang ini, maka dia akan memandang keindahannya. Memang begitu manusiawi. Manusiawi seperti itu. Paham atau tidak? Ada orang yang mukanya jelek, terus tadi apa, akhlaknya juga nggak bagus-bagus banget, biasa aja lah. Tapi tiap hari kalau duduk sama dia, kamu dikasih uang. Betah nggak kamu duduk sama dia? Betul atau tidak? Wah, ini ada sesuatu yang berbeda. Berarti kamu mengharap sesuatu kepadanya, membuat kamu lama-kelamaan cinta kepada orang tersebut. Ada lagi enggak? Pelit. Masalah uang pelit. Mukanya juga berantakan. Terus juga akhlaknya buruk sekali. Tapi orangnya jawara, pemberani. Kalau kamu duduk sama dia, kamu tenang pasti. Wah, aman ini kalau ada dia. Mau kemana-mana pasti kamu pengen ditemenin sama dia. Kenapa? Karena ada nilai plusnya. Paham atau tidak? Ada lagi orang yang penakut, duit gak punya, pelit, udah gak punya duit, pelit lagi. Terus fisiknya biasa-biasa saja, akhlaknya jelek. Cuman punya relasi. Teman-teman dia keren-keren. Kalau udah duduk sama dia, kamu akan mendapatkan manfaat dari situ. Betah juga ujung-ujungnya. Betul atau tidak? Manusiawi. Dia akan suka. Wah, kalau duduk sama dia pasti manfaat buat diri saya. Betul atau tidak? Iya. Kamu akan suka kepadanya. Bayangkan semua kesempurnaan itu menyatu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kalau satu saja dari banyaknya kesempurnaan, ini amal ini, amal ini, amal ini, atau sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini. Gak punya semua. Dia identik dengan satu sifat. Kita betah sama dia. Atau yang ini dia gak punya, tapi dia punya yang satu ini. Kita betah sama dia. Bayangkan semua sifat baik itu ada pada sosok Nabi Muhammad SAW. Kalau beberapa sifat itu terdapat
Kita kejauhan sama Nabi Muhammad. Kita kenal seseorang yang menurut kita baik. Royal orangnya. Relasinya bagus. Kemudian ganteng orangnya. Seperti sahabat saya Kang Sena. Ya. Ada kelebihan misalnya. Nyaman orang duduk sama dia. Bukan Kang Sena, ini contoh doang Kang Sena. Nanti iklan lagi promosi ya. Paham atau tidak? Ada kelebihan misalnya. Beberapa hal, wah ini akan tambah semangat orang mendekat kepada orang tersebut. Bayangkan, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan hal yang sebagai berupa. Al-Imam Al-Ghazali menceritakan, bayangkan kesempurnaan itu menyatu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Khidmah kepada umat. Seperti Ustaz Aziz ini, Masya Allah, khidmahnya luar biasa. Rapi seperti Muslim yang luar biasa malam hari ini, Masya Allah. Jazakumullah khair. Berkhidmah kepada para ulama. Seperti Umi, Teana, semua sahabat-sahabat saya. Ada anak saya juga, Syarifah Fatimah di sini. Semua sahabat-sahabat NCR mungkin ada di sini. Dan orang yang saya kenal, dan orang yang belum saya kenal. Dan insya Allah saya akan kenal. Memiliki kelebihan sedikit demi sedikit demi sedikit. Membuat seseorang akan nyaman. Bayangkan kata Nabi Muhammad SAW. Orang alim, kata Imam Al-Ghazali. Orang alim sealim-alimnya Nabi Muhammad. Orang soleh sesoleh-solehnya Nabi Muhammad. Orang dermawan sedermawannya Nabi Muhammad SAW. Orang yang tampan gak sebanding udah. Artis-artis drakor minggir sama Nabi Muhammad SAW. Gak ada apa-apanya artis-artis yang merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling tampan sama Nabi Muhammad, gak ada apa-apanya. Orang kalau lagi udah ketemu sama Nabi, ada ibu-ibu nih di zaman Rasulullah, dia udah siap-siap buat ketemu Nabi Muhammad sampai dia belajar ngomong kira-kira kalau ketemu Nabi Muhammad nanti mau ngomong apa. Biasanya kalau kita suka sama seseorang atau kita memiliki mahabbah cinta kepada seseorang, terkadang ada rasa takut untuk berjumpa orang tersebut. Bukan karena gak mau, tapi karena memang menjauh adalah cara yang terbaik untuk mendekat. Sebagian orang kan begitu, memiliki filsafat di dalam talabtu bu'dad dari ankum litaqrabu. Saya sengaja menjauh untuk mendekat. Karena kalau saya dekat takut sifat asli saya keluar, akhirnya saya dijauhi. Mending saya jauh dari awal, ya katakan begitu. Ada seorang wanita di zaman Rasulullah SAW pengen ketemu Nabi Muhammad. Tapi kalau ketemu kira-kira mau ngomong apa sama Nabi Muhammad, akhirnya dia tulis, dia hafalkan, nanti mau ngomong begini, mau ngomong begini. Hadirlah di hadapan Nabi dia. Ketika berjumpa dengan Nabi, gemeter dia, gak bisa ngomong, gak tahu mau ngomong apa. Sampai Rasulullah katakan, ya miskinah, alaiki bis sakinah. Wahai ibu, santai aja, ya, jangan takut sama saya. Kata Nabi Muhammad apa? Ibu kamu sama ibu saya sama-sama doyan dendeng, ya, makan Arab, daging yang dihancur-hancurin. Inna ummi ta'kulul qadid, kata Rasulullah. Ibu saya juga makannya sama ibu kamu, gak ada beda. Santai aja sama Rasulullah SAW. Sampai segitunya. Nabi Muhammad SAW ada kesempurnaan. Jadi poinnya apa? Kita belum mati-matian untuk Nabi Muhammad. Alasannya apa? Karena kita belum kenal sama Nabi Muhammad. Kenapa kita belum kenal? Karena belum mau kenal. Kita masih tertipu dengan kehidupan yang kelihatannya ketawa, senyum, bahagia 1 jam, tapi 23 jam biasanya kita nangis. Wah, kehidupan saya sudah asik nih, asik seru 1 jam, 2-3 jamnya sumpek. Tapi kita gak pernah sadar, wah asik-asik aja, enjoy aja. Padahal nangisnya lebih banyak daripada bahagianya. Kehidupan kita seperti itu. Karena kita belum mau hijrah, belum mau kembali kepada kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya ada sama Allah dan Rasulnya. Coba cicipin aja. Kalau sudah dekat kepada Allah, jangankan ya urusan dunia, akhirat aja kita dapetin, apalagi cuman dunia. Kejar Allah, dunia datang. Lihat orang-orang yang mengejar kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ngetuk-ngetuk pintu orang, enggak. Dunia yang datang kepadanya, dipermudah, apapun yang dia mau pasti dibantu oleh Allah. Allah yang gerakkan hati setiap manusia. Bukan kamu. Pura-pura sok jadi orang yang baik di depan orang. Kalau orang enggak respect ya tetap aja enggak cinta. Tapi Allah yang menciptakan hati setiap manusia. Allah bikin dia suka, Allah bikin dia enggak suka, sehingga setiap orang bisa
menjadi orang yang dekat kepada orang tersebut. Mudah-mudahan apa yang disampaikan melekat di dalam hati kita, sehingga kita menjadi pecinta yang sesungguhnya. Pecinta yang bahkan kalaupun nyawa kita diambil gak masalah. Sampai katanya qatlun nufusi muharramun lakinnahu hillun idza kana al-habibul fa'ilu. Bunuh jiwa itu dosa. Tapi kalau yang ngebunuh saya, kekasih saya, halal hukumnya. Sampai-sampai dikatakan yardal qatilu wa laysa yardal qatilu. Yang senang yang dibunuh, bukan yang senang yang bunuh. Biasanya yang puas yang ngebunuh. Tapi kalau pecinta, saya sebagai pecinta, yardal qatilu, al-qatil, al-maqtul, ya, maf'ulnya orang yang terbunuh, al-qatil yarda. Justru yang dibunuh dia lebih senang dibanding orang yang membunuh. Karena apa? Karena saya bahagia. Orang yang saya cintai melakukan kebaikan kepada saya. Saya suka sama orang, tapi orang itu menganggap jelek kepada saya. Gak masalah. Setidaknya nama saya pernah terlintas di dalam hatinya. Gak masalah. Saya pecinta kok. Saya ini pecinta, ya. Bukan orang yang cuma ngomong saya cinta, tapi saya pecinta, betul-betul menyerahkan diri saya. Gak masalah. Karena saya tidak perlu kepada harapannya. Saya sudah senang kepada apa yang saya lakukan. Makanya ketika Qais, tahu Qais, Majnun, sakit, gak bisa sembuh-sembuh. Bapaknya orang kaya, orang berpengaruh. Akhirnya nyari tahu kenapa ini Qais sakit. Ternyata gara-gara Laila. Gara-gara Laila. Akhirnya dia berusaha mencari Laila. Ketika berjumpa dengan Laila, ternyata Laila, ya Allah, biasa banget orangnya. Padahal ini anak orang keren, kenapa kok sampai segininya sakit? Akhirnya, Laila, kamu tolong saya. Tolong apa? Anak saya cinta mati sama kamu. Betul-betul cinta kepada kamu. Kata Laila, tapi saya gak mau sama dia, gak suka sama dia. Terus harus gimana? Saya gak bisa memaksakan diri saya harus suka kepadanya. Walaupun semua orang bilang, cakep, keren, ganteng, punya semuanya. Tapi saya gak suka, mau ngapain? Gak bisa dipaksa. Kata bapaknya Qais, kata bapaknya Majnun, sekali ini saja tolong kamu pura-pura suka. Yang penting Qais sembuh, setelah itu terserah kamu mau apa. Akhirnya kata Laila, ya udah. Karena sama-sama manusia, begitu kasihan sama dia, akhirnya datang. Ketika itu Majnun sedang menangis, Laila, Laila, Laila. Dari belakang ternyata Lailanya datang. Kira-kira apa yang terjadi itu? Kata Laila, Majnun, Qais. Man ant? Siapa kamu? Ana ma'syuqatuka Laila. Saya orang yang senantiasa kau rindu Laila. Sekarang saya berhadapan di hadapanmu. Saya ini ada di hadapanmu sekarang. Orang yang kau sebut-sebut setiap hari, syairnya sampai didengar semua manusia. Orang yang kamu sering panggil itu saya. Sekarang ada di hadapan kamu. Apa kata Majnun? Takhalla anni. Wahai Laila, pergi saja. Pergi saja, karena saya gak perlu kamu. Loh, saya ini Laila kamu cinta. Saya telah melupakan Laila. Dan yang saya cinta adalah cintanya saya kepada Laila. Bukan sosok Lailanya. Tapi saya ini adalah orang yang sudah terjatuh kepada rasa cinta kepada cintanya saya kepada Laila. Kalaupun fisiknya Laila, zatnya Laila, Lailanya biasa-biasa saja. Saya ini udah asik dengan cara saya bercinta. Bukan ngejar kamu, enggak. Oleh karena itu, ya, beliau ini termasuk orang yang disebut cintanya cinta halal. Ya, cinta tapi tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Ya, oleh karena itu kita jaga cinta seperti itu. Nikmati cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Kalau kita sudah merasakannya, tentu kita enggak bakalan mau lepas. Itu sudah terbukti lah, ya, cinta tersebut tidak mau lepas. Mudah-mudahan barakah, manfaat, dan pulang dari tempat ini insyaallah kita dapat banyak manfaat. Dan insyaallah Muslim semakin maju, semakin kuat, semakin solid, semakin insyaallah mendapatkan arahan dari orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik, sehingga kita bersama-sama menjadi orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat.
Dan insya Allah semua teman-teman, sahabat-sahabat yang ikut hadir, ikut berjuang bersama-sama, Allah catatkan kita tidak pulang dari tempat ini kecuali kita mendapatkan pahala dunia akhirat. Kata Rasulullah, ghadwatun fi sabilillahi aw rauhah khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Mudah-mudahan pahala kita besar. Kita pulang ke rumah kita, pahala kita besar. Setidaknya kita mendapatkan apa? Perubahan di dalam diri kita, kebaikan anak keturunan kita, suami kita, istri kita, mudah-mudahan jadi orang-orang yang baik. Dengan berkah kita duduk bersama-sama di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Engkau hapus ya Allah, derajat kami telah Engkau naikkan ya Allah ya Rabbal alamin ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahumma bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh